berbentuk tulisan, nanti bisa dibaca ulang di rumah atau waktu-waktu yang lain dan dipahami, dan juga nanti bisa didakwahkan, diamalkan atau didakwahkan kepada yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Iwatu iman rahimakumullah. Rekan-rekan jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqsa Alta Regensi yang senantiasa mengharap ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Selasa di akhir-akhir bulan Oktober, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita coba buktikan dengan rasa syukur kita apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita hadir di Masjid Al-Aqsa ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang barusan kita laksanakan menjadikan amal soleh bagi kita semua. Sholat subuh ini beberapa hadis menyatakan ibadah yang cukup berat, ya. Ibadah berat bagi orang-orang tertentu itu, satu sholat isya, dua sholat subuh, ada dalam hadisnya. Jadi sholat isya mah waktuna istirahat, ya, istirahat ke istirahat lagi gogoleran gitu kan ya. Sholat subuh mah justru dibalik, sedang nyenyak-nyenyak tidur. Harus bangun. Nah, hari ini kita energen jahe biar pada sehat, biar suaranya pada bagus. Ini untuk tuan guru dulu. Terus ini untuk anak yang paling muda di sini. Saya dari tuan guru kepada yang paling muda dulu, generasi saya gitu. Jadi ada jamuan pagi nih setiap subuh itu. Kalau hari Selasa energen, hari Senin susu. Nah Pak Haji, ini orang tua kita di sini, abah kita di sini orang yang tua. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Masjid Al-Aqsa ini jamuan ataupun bentuknya, baik itu makanan, snack, minuman, sampai saat ini selalu ada, ya, selalu ada, air hangatnya ada. Ini bebas sebenarnya nih, kalau waktu iman sebelum duduk ninyu sendiri juga boleh, langsung duduk ke tukang ninyu sendiri boleh, ya. Jangan ninyu sendiri, Ustaz, saya nggak dapat pahala begitu. Jangan obat, benar nggak? Betul nggak? Saya nggak dapat pahala. Pamantu muda air putih jasararan, pahala saya kemana lagi? Itu pamantu. Baik, ikhwat iman rahimakumullah, kita masuk ke babul hasi ala azdiyadi minal khairi fi awahiril umuri. Ini bab tentang menganjurkan, bab tentang atau menghimbau untuk menambah kebaikan fi awahiril umuri, di akhir-akhir usia, di akhir-akhir umur. Kalau sebelumnya tentang amar ma'ruf nahi munkar, ya. Di sini tentang babul hasi ala azdiyadi minal khairi fi awahiril umuri. Bab tentang menganjurkan atau menghimbau bagi untuk menambah, jadi memacu gitu ya, minal khair, jadi untuk berbuat kebaikan fi awahiril umur, di akhir-akhir usia. Memang sih kematian itu tidak mengukur usia sih Pak Haji, ya. Artinya yang udah senior usianya itu memang sih mendekati akhir-akhir. Nanti memang dalam Al-Quran ada ayat-ayat, ada ayat, ya, bukan ayat. Ada ayat yang secara khusus usia-usia disebutkan secara secara jelas, ya. Nah, kemudian seperti biasa Imam An-Nawawi ini mencantumkan. Ini karena kue ini khusus, saya ini karena beda. Oh iya, ini apa tuh? Jadi ini saya bagi-bagi langsung supaya ini merata nggak, soalnya ini kue ini khusus kan ini. Kenapa?
Kamu nggak boleh nambah. Enggak, soalnya jumlahnya. Kalau kue lain banyak berapa ton itu kue? Kue mah beda kelasnya. Oke. Seperti biasa, Imam An-Nawawi mencantumkan dulu sebelum masuk ke beberapa hadis, mencantumkan dulu beberapa ayat Al-Qur'an Karim. Ini cuma satu ayat nih, mencantumkannya. Di sini surat Fatir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam, apakah tidak nu'ammirkum, aku berikan umur kepada kalian. Maksudnya di sini, apakah tidak aku panjangkan umurmu, ma yatadzakkaru fihi, untuk menjadikan bahan berpikir padanya, mayat man tadakkaro, bagi orang yang mau berpikir, waja'akumun nadir, dan telah datang kepadamu an-nadir, artinya pemberi peringatan. Nah ini sumbernya iwatiman rahimakumullah, ini potongan ayat sebelumnya. Allah berfirman, ini lanjutan sebelum ayat ini, sebelum redaksi ini, wahum yastorihuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kemudian awalam nu'ammirkum, di sana Pak. Jadi kata wahum, dan mereka yastorihuna, mereka berteriak fiha, pada neraka itu. Gitu kan Bayu. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna. Ya di sini ada permohonan ahli neraka ini. Akhrijna, kami keluarkan ya Allah, keluarkan kami ya Allah, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Na'mal solihan, sekarang aku akan beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, sebagaimana ghairo, yang tidak sebagaimana aku amalkan waktu di dunia. Ini salah satu penyesalan orang-orang ahli neraka nih. Jadi di neraka nanti ada permohonan Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Allah, keluarkan dari neraka ini. Sekarang aku akan beramal soleh. Ghairul ladzi kunna ghairo, yang tidak dulu waktu dunia amalkan. Jadi waktu dunia mungkin beramal salah gitu ya, diajak untuk beramal soleh teh nolak gitu kan ya. Nah, kemudian dari lanjutan ayat itu, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadir. Apakah tidak aku panjangkan, aku berikan umur kepada kalian untuk dipakai untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan tidakkah datang kepadamu pemberi peringatan? Di sini ya. Jadi ini semacam bantahan dari Allah gitu kan ya, orang yang penyesalan. Ini ayat ini menggambarkan jangan sampai juga kita nanti setelah nanti kembali ke akhirat, kembali ya, setelah kembali ada penyesalan, ya Allah balikin deui ka dunia nek amal soleh ayeuna mah gitu kan ya. Nah, itu penyesalan yang tidak ada guna ya. Qala Ibnu Abbas maknahu awalam nu'ammirkum syittina sana. Nah gini Pak, Ibnu Abbas katakan makna awalam nu'ammirkum, apakah tidak aku berikan umur kepada kalian, syittina sana itu 60 tahun. Ini penafsiran ayat itu ya. Nah ini makanya tadi babnya tentang menganjurkan atau menghimbau untuk menambah amal kebaikan di awahiril umur, di akhir-akhir usia. Nah ini awalam nu'ammirkum teh Ibnu katakan dikaitkan sittina 60 ya, 6 ya. Sittina sana 60 tahun. Kemudian wakilah dikatakan juga arba'ina sana, 40 tahun. Jadi ini penafsiran dari ayat itu. Nah, tentang 40 tahun ini dalam surat Al-Ahqaf itu pernah saya sampaikan, Allah berfirman wa balagu arba'ina sana wa asyuda, apabila sudah dewasa, wa balagu arba'ina sana, dan telah sampai 40 tahun, qala rabbi aujini an ashkurani matakallati an'amta alayya
wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ada beberapa poin apabila sudah orang menginjak usia 40 tahun. Pertama, Rabbi auji'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi harus banyak bersyukur. Kemudian wa an amala sholihan, harus banyak amal soleh, meningkatkan amal soleh. Usia 40 nih. Kalau tadi sitina ini belum kategori. Mungkin Pak Haji udah 60 nih. Pak Haji udah berapa tahun maaf usia? Barangkali 30. 30 ada. 64 ya, melebihi usia Rasulullah ya. Rasulullah 63 ya. Nah, di sini memang Ibnu katakan sitina awalam nu'amirkum. Apakah kamu tidak aku panjangkan umurnya? Nah, tetapi wakil dikatakan dia sab'ina arba'ina. Arba'in itu 40 tahun. Tadi nanti dari surat Al-Ahqaf itu nanti bisa dibuka ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada beberapa poin, Pak Ban. Jadi pertama harus banyak bersyukur, meningkatkan amal soleh, kemudian mempersiapkan generasi dan banyak beristighfar itu ya. Oke. Jadi ini ayat tentang menghimbau atau menganjurkan kebaikan ini Imam An-Nawawi mengutip ayat itu ya. Oke. Kemudian waja'akumun nadir, tadi ada bahasa waja'akumun nadir, dan datang kepada kamu an-nadir, pemberi peringatan. Ibnu Abbas wal jumhur katakan huwa an-nabi. Jadi apakah tidak datang kepadamu nabi? Tapi di sini katakan juga Ikrimah wa gorehuma, atau selain nabi. Artinya kan kita misalnya ada yang mengajak, itu kan pemberi peringatan. Sebenarnya Al-Qur'an ini beri peringatan sih. Kalau kita kaji ini peringatan. Jadi kalau Al-Qur'an bicara istilahnya apa ya, Pak Odang, menceritakan sifat-sifat jelek orang-orang terdahulu, pada hakikatnya kita jangan seperti itu. Al-Qur'an menceritakan bengisnya Fir'aun, jangan seperti itulah seorang pemimpin teh, gitu kan. Jadi Quran itu bukan untuk siapa-siapa. Kalau menceritakan sifat-sifat Yahudi, orang teh ulah seperti Yahudi gitu kan. Gitu ya. Intinya itu ya. Bukankah Quran ini memang untuk kita memberikan petunjuk dan kita amalkan. Jadi waja'akumun nadir tidak hanya diartikan pemberi peringatan itu nabi saja. Jadi mungkin rekan kita, sahabat kita, mungkin para mubaligh, para ulama itu sebagai pemberi peringatan juga. Diingatkan. Jangan sampai nanti di akhirat jadi penyesalan tadi ya. Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah, kayak mau beramal soleh di dunia mah. Tapi kan udah telat ya. Naudzubillah ya gitu. Baik, wa amal ahadisu, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan menganjurkan atau menghimbau tentang meningkatkan amal baik di akhir-akhir usia ini. Pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah ridho kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Ini kembali lagi 60 tahun nih. A'darullah itu Allah artinya atau apanya? Allah memaafkan. Allah menerima alasan gitu ya. Ilamriin, kepada seseorang, akhara ajalahu, diakhirkan ajalnya, hatta balagha, sehingga sampai sittina sana 60 tahun. Rawahul Bukhari. Idza balagha al-ghaya fi udrin. Jadi gini, Allah memaafkan, Allah menerima alasan kepada seseorang, akhara ajalahu, akhir ajalnya, hatta balagha, sehingga umur 60 tahun. Coba ini saya minta masukannya dari Watiman rahimakumullah. Jadi ini taklim ini, baca hadis ini bukan satu arah ya. Jadi saya selalu kalau ada ini pemantau nih sebagai pendengar saja nih. Pemantau gini maksudnya, Allah teh memaafkanlah ke seorang mah sampai akhir ajal nama, sehingga sampai 60 tahun. Ada bahasa kieu banyak, lamun orang sudah 60 tahun lewat atau 40 tahun lewat, kelakuan masih ini susah dirubah, kan pernah dengar nggak gitu Bang?
Pernah dengar nggak? Jadi lamun orang sudah usia sekian, jadi masih kene melakukan kemaksiatan, ini kelihatannya susah dirubah. Tidak, apakah itu sudah jadikan vonis? Maka dikaitkan dengan ini. Jadi Allah mah memaafkan, Allah memaklumi gitunya. Artinya menerima alasan sampai kepada seseorang akhir ajalnya sehingga sampai 60 tahun. Izin saya menyikapi, ini menarik ya. Pernah berdialog antara Rasulullah dengan seorang, mohon maaf. Sebenarnya masalah usia ini Pak Haji, izin hanya sebuah nominal kata kita sebenarnya. Apalah arti usia ketika nggak digunakan untuk yang baik-baik ya. Sebuah hadisnya. Jadi pernah dialog Rasulullah dengan seorang kakek umur usia 70. Wahai kakek, usiamu berapa? Nah ini menyangkut umur tadi dan seperti apa sih kualitas usia tadi. Umur saya baru 10 tahun. Nah ini menariknya. Baru secara nominal 70 tahun. Loh kok bisa? Ini dialog Rasulullah dengan kakek ini indah sekali Pak Haji. Kok bisa kakek? Iya. Karena saya baru tahu dengan kebaikan, artinya baru 10 tahun sekarang berbuat baik itu. 60 tahun ke sana itu nggak dihitung. Nah ini dalam kesadaran Pak Manto, dalam usia ini luar biasa. Ketika seseorang berhijrah, itu tidak pandang usia secara kuantitas sebenarnya Pak Haji. Tapi secara kualitas iya. Usia saya baru 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Baru 10 tahun ini saya berbuat baik. Dia dalam kesadaran gitu. Hanya yang kesana itu nggak dihitung. Nah ini masa hijrah dalam sebuah usia ini luar biasa. Ini dialog antara Rasulullah. Padahal Rasulullah itu tahu, tapi ini dialog yang sangat dahsyat pelajarannya. Kita ambil itibar di dalam itu seperti itu, kayak gitu. Jadi usia itu sebenarnya apa sih arti usia banyak tapi buruk aja kelakuannya. Bahasa saya mah lebih baik mantan preman Ya. daripada mantan ustadz baban gitu ya. Ngerti nggak? Lebih baik mantan preman. Tadi usianya sudah tua tapi kesadarannya di puncak-puncak usia dia justru hanya berapa tahun sadarnya. Itu yang ditilai oleh Allah gitu ya. Akhirnya husnul khotimah di sana. Tadinya mau orang preman beragajul tapi justru di akhir-akhirnya jadi ahli masjid gitu kan ya. Jadi ahli ibadah gitu kan ya. Itu sebenarnya yang itulah dicontohkan oleh Kang Ipi dengan Bos Said. Lebih baik mantan itu daripada ini kan. Makanya saya dekat dengan Bos Said. Bos copet ya. Jadi kalau wakil itu Jadi ada yang lain nggak Pak? Maksudnya ayat ini nih. Jadi Allah memaafkan, Allah menerima alasan lah kepada seseorang diakhirkan ajalnya sehingga sampai 60 tahun. Jadi namun sebelum 40 tahun mah banyak dimaafkan mungkin. Nggak 10 tahun tidak ada maafkan bagimu. Mungkin walaupun apa? Kalau menurut saya sih itu toleransi umur kan. Artinya gini. Kalau Allah melihatnya itu kalau di bawah 60 ya masih wajar-wajar aja lah kamu itu. Tapi kalau udah 60 harus berubah, arti total berubahnya. Namun terapa wae Allah maaf. Keterlaluan lah bahasanya. Bahasanya gitu kalau misalnya. Tapi kan ayat 60 dia maaf ya. Nah, memantau belum juga kan? Belum. Masih. Kalau baban mah baru 13 tahun ya. Jadi kalau anak mah sama Allah udah yang belum 60 mah masih di dikit. Tapi kalau yang udah 60 masih bandel berarti. Allah benci kamu terlaluan gitu mungkin gitu. Jadi tadi menyikapi tadi penyampaian Ustaz ya, Ustaz Samsul kan memang hadis sebelumnya kan khairun nas, sebaik-baik manusia kan mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi panjang umur baik amal, wasyarunas panjang umur tapi wasyarun amaluhu jelek juga amalnya. Jadi sebenarnya oke, panjang umur tapi dia kesadaran untuk beramal solehnya itu justru di akhir-akhir hayat. Sebenarnya itu yang ditilai gitu ya. Jadi kalau apalagi memang manusia tidak luput dari kesalahan selama kita bertobat. Saya mau nanya ini nih, ada kok umur ada spesialnya nih, ada dua fokus umur 40 sama umur 60. Berarti ada sesuatu nih Tad. Apa yang perlu diulas nih? Makanya dalam surat Al-Ahqaf itu idza balagu asyuddahu apabila sudah masuk dewasa wa balagu arba'ina sana sudah mencapai usia 40 tahun Rabbi awji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Jadi betul Bah, itu makanya saya ini bahan ini saya belum lebih jauh ya tentang usia ini. Aji usia ini berarti kan atau memang apa ya istilahnya Rasulullah diangkat usia 40 ya, 40 tahun. Memang ada kelihatannya ada mungkin cara kematangan berpikir mungkin Mbak ya usia 40 tahun itu ya. Atau misalnya lebih apa ya?
tadi secara khusus mah disebutkan mah kasar mah secara penafsiran mah usia 40 tahun mah harus banyak beramal soleh, banyak bersyukur, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu ya, kepada orang-orang yang sudah menginjak usia 40 tahun. Jadi ini dari Mbak Iman katakan jadi usia 4 sebelum 60 malah masih ditoleransi gitu kan ya. Kalau 60 masih kena apa ya, masih kena wah hal-hal yang negatif, aduh keterlaluan ini mah ya gitu kan ya, tidak ada kesan. Nah sebenarnya masjid ini adalah Masjid Al-Aqsa ini adalah sarana untuk kita memperbaiki amal gitu ya, memperbaiki amal. Ya memang dengan berbagai kesibukan rekan-rekan kita semua, tapi di saat ada momen-momen misalnya acara-acara yang sifatnya untuk seperti malam minggu ya, malam minggu kita adakan udah di agendakan, kita ngumpul, ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kemarin juga ada positif. Jadi ternyata banyak masukan-masukan untuk bagaimana kita untuk lebih baik gitu kan ya, lebih baik ke depan secara pribadi, secara lingkungan. Makanya ada masukan-masukan sana. Nah ini tentunya tanpa dukungan dari warga Alta, tanpa dukungan dari rekan-rekan semua ini, ya apalah artinya. Tapi ini tantangan bagi DKM. Ini lahan ibadah ya. Terus berpacu ya, memperbaiki diri ya, memperbaiki untuk mendidik anak dan yang lain-lain. Oke, kembali ke hadis, adarullah ila amri'in akhara ajalahu hatta balagus sittina sana. Jadi Allah masih memaafkan lah. Allah masih memberikan toleransi di akhir ajalnya seseorang sehingga sampai menginjak usia sittina sana 60 tahun ya. Nah, silakan nanti. Oh ya nanti saat ini di akhir ini kita ada hadis yang kita tulis yang pernah baca, kita baca semua juga bisa kita bekal ya untuk dipelajari. Hadis yang kedua saja. Nanti masuk ke hadis yang ini aja. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah ridho kepadanya, qala ia berkata, kana Umar radhiyallahu anhu, karena keadaan Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ya, yudhilani ma'asyahid badrin, yudhilani memasukkanku, artinya mengajakku, ma'asyah bersama syekh-syekh, artinya orang senior saat usianya. Syekh itu kan ya bisa guru ya, bisa tuan-tuan, bisa tuan-tuannya, bisa abah-abah. ma'asyahid badrin, jadi dikumpulkan mengajakku, kata Ibnu Abbas waktu itu masih usia ini kan, belum dewasa tuh, usia 13 atau berapa ya. Jadi Umar mengajakku berkumpul dengan para syekh, dengan senior-senior dari segi usia, badrin pada waktu perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala. Fakana, maka keadaan di antara mereka, sebagian dari mereka yang tua-tua itu, yang senior, wajada fi nafsihi, seolah ada dalam dirinya, faqala, ia berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abnaun misluhu. Lima yadkhulu, kenapa memasukkan hada ini, maksudnya orang ini, anak ini, ma'ana bersama kami, walana dan kami juga abnaan punya anak misluhu seperti dia gitu. Jadi dia punya anak juga, anak kecil kok dikadilkeun gitu kan ya. Nah, itu bahasa ini mah Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas. Faqala Umar, maka Umar berkata, ini inisiatif Umar, karena Ibnu Abbas ini salah satu orang yang ahli tafsir tuh, yang didoakan sama Rasulullah ya. Ini mungkin tadi saat berkaitan dengan usia ya. Jadi ada orang yang usianya ya belum begitu ini, tapi ilmunya lebih gitu kan ya. Kemudian faqala Umar berkata, innahu man haitsu alimtum. Sesungguhnya ada orang yang mengira pendapatnya seperti itu ya. Fada'ani data yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Ini diulangi ya. Fada'ani maka mengajakku, data yaumin, mengajakku Umar pada suatu hari, fa'adkhalani ma'ahum, dikumpulkan, dimasukkan aku bersamanya. Kemudian fama ra'aita annahu da'ani yauma idin illa liyuriyahum, maka aku tidak melihat
Umar mengajakku ini pada suatu hari itu ila kecuali liyuriyahum untuk memperlihatkan kepada mereka. Misalnya, qala kemudian Umar berkata, ma taquluna fi qaulihi ta'ala fi qaulillahi ta'ala, bagaimana pendapatmu? Bagaimana ucapan taqulu una? Bagaimana pendapat kalian dengan firman Allah Ta'ala ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi Umar tuh nanyakan ke syekh-syekh itu, yang senior, bagaimana pendapat kalian berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, idza apabila jaa telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan. Surat An-Nasr ya. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian antara mereka, umirna nahmaduhullahi wa nastaghfiruh idza nasyarana. Jadi kami diperintah untuk memuji Allah dan beristighfar idza apabila nasrona datang pertolongan kepada kami, wafatan alaina dan kemenangan kepada kami. Jadi Umar muji ke yang hadir waktu itu. Bagaimana arti dari idza jaa nasrullahi wal fathu itu? Dia mengatakan kami diperintah apabila mendapatkan kemenangan untuk memuji Allah dan beristighfar. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an. Wasakata dan diam sebagian ba'duhum, sebagian itu mereka banyak yang kumpul. Falam yakul syai'an dan tidak mengatakan sesuatu pun, sedikit pun. Faqala maka berkata kepadaku Ibnu Abbas, berarti ya, akadali kataku ya Ibnu Abbas. Apakah demikian pendapatmu ya Ibnu Abbas tentang idza jaa nasrullah itu? Fakultu maka akan berkata, la, tidak, bukan begitu. Qala ia berkata, fama taqul, maka pendapatku, kultu aku berkata, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Huwa itulah ajal, artinya pemberitahuan ajal kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamahu lahu, artinya memberikan a'lam, memberikan tahu ya lahu kepada Rasulullah. Ini berkaitan dengan ajal Rasulullah. Karena idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila datang pertolongan dan kemenangan, wadzalika alamatu azalika, dan itu adalah alamat tanda-tanda sudah dekat ajalmu. Nah, Ibu Abbas mengartikan idza jaa nasrullahi wal fathu itu mungkin berarti ini turun di mendekati ajal Rasulullah. Jadi ini berkaitan dengan keilmuan Ibnu Abbas gitu ya. Jadi ini tentang umur saja. Walau nanti kaitannya gimana? Ya. Ini kan suka menantang. Jadi Imam An-Nawawi mencantumkan hadis tadi, mencantumkan hadis ini apa sih relevansinya gitu kan? Izin, saya ingin menanggapi lagi nih punten ya, karena ini ilmu ya, ini pernah saya ini suka ya. Jadi Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib ini, Pak Odang, kawan-kawan semua, ini luar biasa ya. Nah di kita memang belum ada, tapi mudah-mudahan insya Allah ada. Jadi Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib di usia 9 tahun dan Ibnu Abbas di usia 13 tahun ini, mereka disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz ini memang sangat langka Pak Ustadz. Jadi orang-orang yang penuh dengan ilmu, belum cukup usia Pak Iman, tapi ilmunya udah banyak, itu Pak, disebut dengan mumayyiz. Nah mereka itu boleh jadi imam Pak Deden. Jadi walaupun 9 tahun ya, cuma di kita belum berani ya saya, belum ada yang mumayyiz. Walaupun seusia Cahya, ya seusia Bang Bintang, memang baca Al-Quran, tapi jauh dari itu masih. Jadi mumayyiz ini Masya Allah terjadi di Ali bin Abi Thalib, pernah disuruh Rasulullah mengimami sholat berjamaah di usia 9 tahun. Nah istilah mumayyiz ini anak yang dibawa akil baligh, tapi dia penuh dengan ilmu. Apalagi Ibnu Abbas, dia seorang ahli tafsir di usia 13 tahun. Masya Allah, itu didoakan ya, itu Ibnu Abbas doakan Rasulullah. Masya Allah. Nah ini mumayyiz, jadi kalimatnya mumayyiz, anak yang masih di bawah tapi ilmunya luar biasa. Ini memang langka sih mumayyiz ini. Jadi hadis ini, jadi Umar membawa Ibnu Abbas di riungan orang-orang tua gitu, Bang. Tapi orang tua ada budak kelas saya kayak budak tuh dibawakan dia gitu kan ya. Nah, Umar menguji, bagaimana pendapat kalian tentang ayat Al-Qur'an idza jaa nasrullahi wal fathu. Ini mah memang sih sebagian orang mengatakan ini artinya apabila datang kemenangan, pertolongan, maka kita harus istilahnya memuji Allah dan beristighfar gitu kan ya. Kemudian Umar bertanya, bagaimana pendapat engkau ya Ibnu Abbas, apakah sependapat dengan itu? Tidak, kata Ibnu Abbas. Aku mah katakan idza jaa nasrullahi wal fathu itu adalah mengatakan dengan
huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamuhullahu. Ini memberikan tahu dengan ayat itu. Di sini katakan ini wadalika alamatul ajlika. Ini artinya menunjukkan alamat tanda-tanda sudah dekat ajalnya. Seperti itu. Makanya ini Ibnu Abbas katakan seperti itu. Memang setelah itu Rasulullah tidak lama meninggal ya. Nah itu pendapat Ibnu Abbas. Idza ja'a nasrullahi wal fathu wa dzalika alamatu ajalika. Jadi ini menandakan alamat tanda tanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qala Umar radhiyallahu anhu ma'alama minha illa ma taqul. Aku tidak mengetahui dengan itu, artinya tidak tahu tentang itu kecuali apa yang kau katakan. Umar sendiri baru tahu gitu kan ya. Oh subhanallah. Ini jadi tentang keilmuan Ibnu Abbas dengan usia yang belum begitu dewasa lah belum ini, tapi begitu mumpuni tentang menafsirkan ayat-ayat itu. Memang betul sih ayat Al-Quran ini kadang-kadang gini saja, kadang-kadang seorang mufassir itu kadang-kadang tergantung apa ya, tergantung dia hidup di zaman apa gitu ya. Iya. Artinya kadang-kadang Quran ini tidak pernah sepi, tidak pernah kering untuk terus digali. Kadang-kadang cocok ya dengan kondisi saat ini gitu, ayat ini seperti itu ya. Tentunya tetap berdasarkan kitab-kitab para mufassirin awal-awal gitu. Seperti itu. Artinya ditafsirnya tidak liar seperti itu. Oke, sebelum ini kemudian hadis ada nggak nih tentang ayat ini? Jadi Imam An-Nawawi ini mencantumkan hadis itu gimana sih kaitannya? Jadi kalau menurut saya sih ada dua hadis tadi itu membandingkan kan. Yang satu untuk orang tua untuk hijrah, yang satu ada anak kecil tuh yang masih di bawah belum balik itu ilmunya luar biasa. Artinya ininya bukan menggambarkan lah bahwa ada orang tua yang harus banyak didakwahi dengan hijrah terus tadi husnul khotimah. Di sisi lain ada jangan menyepelekan anak kecil. Nah, dia punya ilmu. Nah itu mungkin dari situ. Jadi ada dua perbandingan. Atau bahasa orang tuh budak emosi, ayo berlomba ya. Jadi yang menyepelekan anak yang masih kecil tapi luar biasa, makanya kan ngapain bawa anak kayak ini di rumah juga saya punya. Gitu. Itu ada menyepelekan kan berarti kan ada bahasa itu. Di sini malah abna'u ala misluhu. Jadi saya kayak bawa anak seperti itu punya gitu kan ya. Tapi ternyata ilmunya luar biasa. Ternyata Umar mencoba bagaimana pendapat tes lah, rumahnya tes apa tuh ini, dan mereka kan bukan begitu kata si Ibnu Abbas, mereka berarti dia ilmunya lebih hebat lah. Baik. Ada yang lain nggak? Kang Bayu gimana nih tentang ini? Tentang hadis ini. Ini tentang babul hasi alal azdiyadi. Jadi bab tentang menganjurkan, menghimbau untuk menambah kebaikan di akhir-akhir usia. Gitu ya. Satu lagi ya sebelum masuk ke ini lembaran hadis yang sudah diketik. As-salis, hadis yang ketiga dalam bab menganjurkan atau menghimbau meningkatkan amal baik ya di usia-usia akhir. As-salis an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah ridho kepadanya, qalat, dia berkata, "Masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan." Tidaklah Rasulullah suatu salat ba'da setelah an-nazalat turun alaihi atasnya idza ja'a nasrullahi wal fathu. Jadi kata Siti Aisyah ya, Rasulullah tidaklah salat setelah turun ayat alaihi atasnya idza ja'a nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha, kecuali dia mengatakan kepadanya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Oh ini. Jadi ini doa sujud ataupun ruku ada beberapa alternatif. Ada beberapa pilihan. Subhana rabbil azim ya, subhana rabbil a'la. Bisa dengan itu 3 kali diucapkannya. Tapi setelah setelah turun ayat ini Rasulullah membaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dalam riwayat lain Bukhari Muslim, anha tentang itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Jadi Rasulullah banyak mengucapkan
di dalam rukunya dan sujudnya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, jadi ini ilmu ya, Doa ruku. doa ruku. Iya. Tapi satu kali itu Mas San. Betul. Nah, Jadi yang biasa kan subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi itu doa biasa ruku. itu. Bisa diganti dengan itu. Jadi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli gitu kan ya. Jadi memang ginilah sulut. Saya pernah nyampaikannya. Jadi 1, 2 Rasulullah yang tidak sukai dalam sholat itu. 1 seperti manuk mematuk-matuk bangkai. Keduanya sujud seperti depaknya gogok. Ada dalam hadis. Jadi sujudnya ulah plek 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 diteret, Allah dibaca gitu kan ya. Ya harus ada jeda. Allahu Akbar, gitu kan ya. Kemudian Allahu Akbar. Juga sujud juga tidak nempel ke bumi semua ya. Jadi harus ada gini. Jadi anggota wudu anggota sujud itu sebenarnya ada 7 ya. Kita hitung. Pertama ini kening. Bukan hidung ya. Kalau hidungnya pesek nggak bakal kan, jadi jangan gini. Jangan gini. Jadi ini harus gini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu kan ya. Nah ini juga ini harus ngiblat ya. Tidak boleh gini. Harus gini nih. Gitu. Ya Nokia gitu ya. Harus berdiri. Ayat 7. Jadi irung harus nempel ke dia. Ya, kalau irungnya pesek mah susah didedet-dedet telepon mah. Ini apa ya? Kemudian kaitan ayo hidung gitu nya. Gesek-gesek dulu. Itu nanti fikih itu tetap kita jalanin Pak tentang sholat ini betul di balik itu Pak Haji sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mesti kalau kita udah ini ya gimana lagi kan? Cuma maksudnya ada fikihnya. Seperti apa sih sebenarnya gerakan-gerakan sholat dan apa fungsinya? Hubungannya dengan kesehatan apa ini Masya Allah. Luar biasa tuh gerakan-gerakan sholat tuh. Jangan dikira tidak ada hubungan dengan kesehatan ketika takbir. Oh iya. Iya, ini luar biasa. Makanya orang yang rukunya benar. Mohon maaf, saya umur udah 46, 47, mohon maaf ya. Belum pernah sakit pinggang. Karena mohon maaf saya tidak membenarkan diri pribadi Pak. Tapi insya Allah Pak Manto ketika ruku dengan benar ya mohon maaf minimal rata-rata air ya. Kayak gini ide contohnya. Baru kita kuat. Gitu. Ini contoh rata-rata air mohon maaf mencontohkan itu. Insya Allah ini ketarik semua. Itu bagus, nggak akan sakit pinggang, belum merasa sakit pinggang. Bukan persoalan kurang minum aja, rukunya nggak benar. Jadi logika ya, ketika sholat orang itu gerakannya benar, pasti sehat. Itu jaminannya, itu garansinya Pak Ustaz. Kayak gitu. Jadi walaupun usia Pak Haji juga ya, walaupun mohon maaf udah di kepala 6 Pak, nggak akan sakit pinggang. Kalau gerakan sholatnya benar. Kenapa kita sakit pinggang? Gerakan sholat yang belum benar. Karena saraf-saraf itu sebenarnya udah diatur oleh Allah lewat sholat sebenarnya sempurna di situ Pak Iman. Kalau masih ngeluh sakit pinggang, bukan persoalan kurang minum terlepas dari itu. Sholatnya yang belum benar, gerakannya maksud saya. Ayo kalau gerakannya benar-benar tidak Allah Akbar, Allah Akbar beda, nggak akan benar, nggak akan sehat sholat itu. Ada karangan dokter Sabu kalau nggak salah, dokter Sabu itu putranya Biasanya Abu Sangkan sih yang sering menjelasin itu. Ustadz Abu Sangkan yang sering menjelasin, nanti kita kaji lagi tentang Pak Ustadz Punten pada iya Pak. Oh iya. di Bandung Pak Abi teh Masya Allah. bapak tanya anjing ngajajakeun dulu sekolah. Oh iya. Ya Pak Haji, fi amanillah wassalam. Ya, siap, Pak Haji, ya. Selalu sehat Pak Haji. Assalamualaikum. Ke Bandung sekarang. Selalu sehat Pak Haji. Ya kayak gitu. Jadi gerakan sholat itu ada pengaruhnya dengan kesehatan. Baik, itu ya tadi pertama tentang toleransi Allah Subhanahu wa taala dalam usia-usia 60. Kemudian tentang keutamaan keilmuan Ibnu Abbas walaupun usia belum dewasa masih anak-anak tapi ternyata dia bisa punya pemikiran penafsiran lain dengan orang-orang yang sudah senior gitu kan ya. Kemudian yang ketiga setelah datang setelah turun ayat idza ja'a nasrullahi wal fath itu Rasulullah banyak mengucapkan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ini bisa digunakan, bisa dipakai untuk doa sujud ataupun doa ruku ya. Ya memang nanti ada hadis-hadisnya mengatakan seperti itu. Kita kalau subhanarabbiyal a'la atau subhanarabbiyal azim itu bisa 3 kali ya, 3 kali. Baik untuk babul hasif fi azdiyadi minal khair ya. Jadi ini 3 hadis saja.
kita ditambah saja di sini nanti dibaca ini juga kita sepintas ya tentang hadis yang pernah kita baca saja. Bentar. Bah, punten Pak, estafetkan Pak. Siap. Pernah saya baca ini. Tuh, ada Ibnu Abbas ini yang meriwayatkan San. Hadisnya rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Ini ada 3 ya, riwayat Ahmad, Muslim. Oke. Kita baca ya. Nanti kalau syukur-syukur ada yang bisa membaca, mewakili membaca. Bismillahirrahmanirrahim. An-Ibni Abbasin. An-Ibni dari Ibnu Abbas, qala berkata, Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disingkat ini ya, maaf ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku mendengar, kata Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda. Nah ini matanya ya. Ini matan tuh kandungan hadisnya. Tidaklah min dari rojulin, seseorang muslimin muslim, tidaklah dari seseorang muslim, yamutu, ia meninggal, payakumu, maka berdiri, maksudnya menyolatkan saatnya, payakumu, maka menyolatkan, berdiri, ala janajatihi, terhadap jenazahnya, arbauna rojulan, ini 40 lagi Pak. Apa ya? Mungkin 40 ini namun 7 maka 7 mulut, 7 mulut ini mungkin menggambarkan apa ya? Banyak mungkin ya, kalau saya sih ya ini semakin banyak, semakin baik, semakin bagus, semakin dahsyat, semakin inilah artinya apa? Semakin baik yang jelas, semakin banyak orang yang menyolati kita, semakin apalah artinya ya, orang hebat ternyata tidak banyak orang menyolatkannya. Itu salah satunya motivasinya. Jadi makanya kadang-kadang dalam hidup saya pribadi Pak Manto, ya Allah mudah-mudahan ratusan minimal puluhan anak yatim piatu yang bisa mengantarkan jenazah kita terlepas dari keluarga kita. Itu yang paling penting. Tapi ini kualitasnya arbauna rajulan la yusyrikuna billah. Tidak musyrik kepada Allah. Ini kualitas yang menyolatkan bisa nih, syai'an. Kualitas nih. Bukan jumlah 40-nya berarti. Artinya ya itu lebih oke, banyak dan ada orang sampai yang mengantarkan itu ya, maaf, ke makam itu sampai ya tadi dari segi kualitasnya, anak-anak santri, para ulama sampai wah berduyun-duyun, wah kadang-kadang merinding tuh, merinding. Di sini katakan dibatasi. Kemudian payakumu ala janajatihi arbauna rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Kualitasnya orang yang tidak melakukan kesyirikan, musyrik, menyekutukan Allah illa, kecuali balasannya syafa'ahumullahu fihi, Allah akan syafaat, menerima ya, menerima padanya. Nah ini sebenarnya ada memberi pelajaran. Saya mah suka begini San. Jadi ibarat kita namun orang maut mungkin ayam mah nyolatkeun gitu nya 40 we. Misalnya aduh jamaah ahli alta lah mau jamaah orang. Ini kan begitu. Karena gini, tidak sedikit pun tanpa mantunya seseorang meninggal, boro-boro yang lain anaknya sendiri itu nyolatan. Dan tuh bisa bacaan sholat cenah, gitu kan ya? Dikira gitu Bang. Banyak ini bukan ini. Nah berarti ini mengindikasikan orang ya, tadi no, Bang. Namun orang mautnya, aya moal ya anu nyolatkeun, anu ngadoakeun, tapi anu ngadoakeun kan orang-orang nu ahli masjid gitu kan. Nah, itu mah tergantung orang gaul. Nah, lamun orang ahli masjid, aduh, luput tanya Pak Odang teh aya mah eueuh nu ngaos deui ya gitu kan. Eueuh nu adan deui ya. Itu kita gitu kan merasa kehilangan kan. Gitu. Dan beda kualitas salatna. Orang anu memang urang teh begitu care ya, terhadap perhatian terhadap orang itu. Bager dulu teh. Tapi ke Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia, maafkanlah dia ya. Dan beda kualitas sholatnya beda. Dengan orang-orang yang mau salewat lah gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beda kan. Orang-orang yang mungkin ya menyalahkan orang tua lah saya minimal. Gitu teh, wow,
dikenang kebaikan-kebaikan. Ya artinya orang yang ahli masjid dikenang kebaikannya, pernah minum kopi, pernah nyuguhan, itu kan artinya begitu mau teh usah sambil mau teh, aduh ingat kak kopi artinya begitu. Jadi kita tanamkan kebaikan ke orang lain. Begitu kita meninggal, ya suatu saat kita akan meninggal kan. Orang teh jauh-jauh misalnya ayah kabar berita si A meninggal, bapak itu meninggal. Wah, sana jalan misal tuh bawa ongkos 3 hari, hayang datang, hayang takjiah, hayang nyolatkeun, bahkan tersempat nyolatkeun di masjid, tersempat di rumah, di makam juga boleh menyolatkan. Ini pernah dicontohkan Rasulullah. Allahu Akbar menghadap kiblat, itu ayat sujud awas. Kemarin ramai kan? Sholat jenazah sujud kan? Zaman Covid beneran serius deh. Ayo Cikadut. Arti semangatnya tapi ilmu na eueuh. Jadi jangan semangat nawai. Jadi nek sholat jenazah mau sajadah. Mau sajadah ke mana? Bari sholat jenazah da teu sujud teu kudu make sajadah gitu kan ya. Ya bisa ngeles atuh naon ke bisi panas gitu. Jadi ini ayat ini begini. Kita baca ya. Ma min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim yang mutu meninggal, mati ya, meninggal. Fayaqumu ala janajatihi, fayaqumu kemudian berdiri menyolatkan atas jenazahnya arba'una rajulan, 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'an. Tetapi 40 orang itu yang menyolatkannya sungguh-sungguh lebih baik, lebih banyak. Bayang yang tidak musyrik artinya orang-orang yang soleh maksudnya itu saja. Orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Artinya orang-orang yang ya ahli masjid, yang soleh. Illa kecuali syafa'ahumullahu fihi. Allah akan menerima syafaatnya bagi jenazah itu. Nah ini saya mah suka mengartikan lamun ini memberikan peringatan kepada kita. Lamun orang kayak orang mau teh aya mah nyolatkeun ka urang eta sih. Berarti harus ada usaha Tan, supaya ada nanti di saat kita meninggal teh ayah menyolatkan minimal anak kita ya didik dengan agama gitu kan ya. Ulah nepi ka bapakna ibuna meninggal boro-boro nyolatkeun kalah ribut we nguruskeun waris. Maaf kata waris lagi ya. Gitu ya. Nah ini ya kewajiban kita nanti terhadap kerja pernah kita ungkapkan di sini. Ada yang mau kue enggak? Ini kue nih. Sini. Adek sini. Baik, ini hadis ini nanti tolong dibaca. Oke. Anak gue nih. Nah. Dadah dulu. Dadah. Dadah dulu. Salim. Waalaikumsalam. Wah salim. Dulunya sini. Makanya sini. Orang tua sini. Jadi kalau terjemahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dari seorang muslim meninggal dan disolati atas jenazahnya oleh 40 orang yang tidak musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, kecuali Allah akan menerima syafaat atau ampunan mereka. Ini terjemah seperti itu. Kalau hadisnya nanti dibaca boleh bayang. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Ini hadis rawahu Ahmad. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Muslim juga dan Abu Dawud juga ini ya. Insyaallah hadisnya sahih ya, sahih. Kualitasnya atau kedudukan hadis ini. Jadi ini maksudnya nanti boleh Ustaz Samsul, Pak Odang, semua Pak Dino, Mbak Iman semua juga ini tolong pahami hadis ini, tolong sampaikan kalau perlu cari juga hadis-hadis yang semakna dengan ini. Ayat-ayat Al-Qur'an yang semakna dengan ini. Jadi boleh nanti sampaikan. Nah, walaupun intinya sih untuk kita. Jadi saya mau bilang, namun saya meninggal berarti harus mengumpulkan orang-orang yang menyolati saya. Jadi merasa kehilangan lah gitu. Dan lebih ya seseorang meninggal teh aratoh masyarakatnya naudzubillah. Jadi orang meninggal teh jadi aduh gaya nu adan deui ya. Suaranya sudah tidak terdengar lagi nih Allah gitu.
Ya suatu saat mah kan akan meninggal. Pak. Jadi Oban dulu atau Abah dulu ya, tinggal pilihan. Pokoknya nama saya mah gotong gitu. Jadi abdi mah mau digotong ku Pak Oban berarti Pak Oban dulu digotong. Artinya kan abdi mah mau diibakan ku Abah Iman berarti mau diibakan berarti saya duluan gitu kan ya. Ya kalau umur mah kan rahasia Allah ya. Intinya kita harus siap-siap dalam kondisi apapun ya. Artinya makanya terus jangan putus untuk beramal soleh. Jadi dalam kondisi husnul khotimah teh di saat kita meninggal teh betul-betul dalam menuju beramal soleh lah gitu, menuju sholat, menuju sujud, menuju itu kan cerminan kebaikan kan. Ulah nepi ka meninggal teh menuju di tempat-tempat tidak benar, naudzubillah gitu. Tapi insya Allah sih kita meninggal itu sesuai dengan kebiasaan. Sesuai dengan kebiasaan. Makanya biasakan apa yang menjadi Ya, biasakan berarti harus biasakan. Jadi kalau orang ahli mati, insya Allah nggak jauh dari itu, entah dalam sholat, entah dalam lagi sodako, tapi maksudnya koridor itu gitu meninggalnya. Sesuai dengan kebiasaan itu dijanji Allah, pasti itu sifatnya. Kebiasaan udah gitu, nyambung ayam, entah nyambung apa. Sesuai dengan kebiasaan. Nah mudah-mudahan sih kita pusat juga di ibadah Pak Oban, karena memang niatan untuk memang ada musolanya, walaupun lagi pusal apa, karena kebiasaan kita ibadah, insya Allah itu jadi ibadah pusal juga. Gimana mengincar seseorang anu kita tahu kasar lah. Kan kumpulan yang baik itu satu, apabila berkumpul mengingatkan kepada Allah, di saat berkumpul menambah ilmu. Jadi saat olahraga pun waktu sholat ada yang mengingatkan sholat lagi gitu kan ya. Itu jadi kumpulan itu. Tapi masya Allah lawan kemarin para ustadz semua saya lihat pada ini sholat. Di mana? Waktu main kemarin lawan kita, Iya. kalah hampir 1 juta gol, kalah kita. Kalah mana? Kalah kita. Ah, Babak Itu kedua mah, itu kayak ayam sayur. Kodang perlu mendatangkan pelatih ya. Itu Pak Ustadz ini yang latih maksud saya. Jangan orang lain internal. Tapi katanya kalah doa kayaknya Pak Oban nih. Bukan masalah skill banget, doa kurang tarik Tapi kayaknya. karena di akhir-akhirnya berimbang, akhir-akhirnya itu pertama belum kebaca. Oh. Baru kesini Pak Oban udah beli kebaca situasi nih. Dulu lah yang diajar mereka. Oh menang kita. Terakhir saya menang. Oh, Berbalik akhirnya. Udah tahu ilmunya. Dukun mereka kan masih kuat dukun kita. Ya, dukunnya itu. Kita Pak Dino dukunnya datang. Oke, komunitas hal-hal yang positif boleh dilanjutkan ya seperti tafakur alam. Ya. Nanti Bang kalau tidak musim hujan kita cari waktu Kodang ya ke Jati Gede. Saya belum pernah ke Jati Gede ya. Naik motor ke sana. Belum kan? Sudah. Sama saya nggak Iya, pernah. itu yang itu waduk gitu. Iya. Bagus kan ininya? Bagus. Jadi kita naik motor dari sini Pak Oban. Ya. Kita boncengan boleh. Kita kapan tuh kita rencanakan? Minggu sekarang aja. Iya. Musim hujan. Mudah-mudahan sih Pak ikut Pak. Jangan loba alasan. Itu motor keluarin dulu ya. Si jago. Boncengan dengan saya lah. Justru kalau ke sana musim hujan bagusnya. China ayaan. Iya. Airnya ada. Kalau Dia enggak mau panas. kuburan pada nongol pada ini. Hah kuburan? Orang di cuma di benamin air. Kampung kan di Soalnya saya kenapa Jati Gede? Lutri kan di sini tidak lama berapa? Oh, kampung. 2 jam nyampe. Kali itu nyampe kan motor. Makanya ulang ini jangan dulu ke sana Pak Oban, jangan ke laut kidul lah, jangan capek. Ke sini dah, jangan dekat-dekat aja. Kita Bakal timbal, ya. kita bawa bekal, tapi jangan minggu ini ya Padang ya. Iya, siap. Oh iya dulu. Ya nggak apa-apa nanti Dino juga boleh ikutlah semua ya. Minggu depan. Boncengan lah. Nanti kalau tidak boncengan, saya pakai motor si Dea, yaitu nanti Najwa boleh pakai motor yang Saya mah nanti ke rumah Kang Asep aja. Situ Oh, pun pakai iya. saya Oh, di Bangdang, di Bangdang. Oke, Padang tolong agendakan Padang ya. Waktunya Minggu depan aja, Pak. minggu setelah ini, minggu pertama. Minggu depan besok Kalau yang ya. custom punya Pak Oh, Ustadz ada. kan? Kalau motor custom punya Pak Ustadz, di mana Iya. itu? Di Pak Asep disimpan. Itu boleh juga dibawa ya? Jangan tuh, jangan jarak jauh. Jangan jarak Nggak jauh. apa-apa diderek nanti didorong. Mesinnya GL Pro itu teh, jadi memang bodinya CB gitu. Karena saya pakai itu, wah ini galak. Itu juga boleh, itu disimpan di Pak Asep teh. Vario ya, pakai aja lah. Misalnya kalau ada perlu gitu, ya sambil diangetin. Gitu. Tadinya buat belanja warung. mau ke pasar.
Itu jangan jadi inventaris akso, ini bahaya. Ya. Saya perlu soalnya itu. Bisa jadi. Itu disimpan di Pak Asep tuh, izin dulu sih Pak Asep harurin tuh, itu nggak masuk. Makanya itu belakangnya ini dilas sama Arif ya. Coba ngelaskan lah. Baik ya itu ya, kita ini sengaja saya one day one hadis ini, mungkin ini yang kodang yang disebut one day one hadis ini. Jadi nanti hadis-hadis ini bah cukup dipaham Bah ya. Jadi Abah bisa kesimpulan tersendiri tentang hadis riwayat Ahmad ini. Jadi inti nama lah, artinya nanti di saat meninggal teh ada orang-orang yang menyolatkan kita lebih dari 40 lebih bagus, tapi orang-orangnya yang jelas-jelas tadi itu ya Ustaz kumaha gaul sih gitu ya, kumaha gaul ya, kumaha kebiasaan sihnya. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas ajarkan kepada anak-anak kita tentang ilmu-ilmu apa, tentang jenazah, pengurusan jenazah, justru jangan ditakut-takuti gitu kan ya. Kalau misalnya maaf ada kakeknya meninggal, diajak nih kakek ini gitu. Kalau bisa diajak sholat aja seperti itu. Karena biar terbiasa dia gitu ya. Jadi kalau bagaimanapun di saat kita meninggal pun butuh dengan doa anak-anak kita, butuh dengan anak didik kita di sini gitu ya. Itu mungkin ya untuk pagi hari ini dan juga waktunya sudah lewat saya rasa untuk kajian atau membaca beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemudian one day one hadis ini mungkin ini yang nyatakannya. Jadi satu hari satu hadis ini biar nanti dikoleksikan lah, disimpan, nanti bisa hal-hal dipelajari lagi. Syukur-syukur tahu-tahu ada artikel ada kaitan dengan hadis ini, apa disinkronkan terus sampaikan. Saya optimis, saya berhusnudon, yakin banyak sekali potensi-potensi yang ada di sini. Tinggal kita banyak sharing saja tentang hadis, tentang keilmuan ini. Jadi kita berharap 2022 ini juga khotib Jumat sudah mulai bermunculan, dan tolong kodang sudah dijadwal dari sekarang ya, sudah dari mulai Januari pertama, Februari terus ini sudah ada orang-orang. Nah, Jadi kalaupun berhalangan tinggal saling ngebadal aja. Ya, kayak jadwal Liga Inggris tuh. Tahun Penuh. iyalah jangan. Baik, itulah yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadikan amal soleh bagi kita. Apalagi kita selepas sholat subuh kita jeda di sini, dan mudah-mudahan juga sekarang kita mau beraktivitas mencari nafkah, beribadah, mudah-mudahan senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja sana. Baiklah, demikianlah taklim pada subuh kita bersama guru kita Al-Mukarram Soleh. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ini udah lagi. Kayak nyari tapi